Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir kali ini mempresentasikan soal dan pembahasan keep or drop decision. Jadi keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan sebuah lini produk yang merupakan salah satu materi dari buku dasar-dasar akuntansi manajerial karangan Hansen Mowen yang diterjemahkan oleh penerbit Salemba 4. Ini adalah materi dalam mata ajar akuntansi manajemen. Judul babnya atau topiknya adalah bisa tactical decision making, differential cost analysis atau differential cost analysis. Oke, kita mulai ya. Berikut ini adalah soalnya. PT ABC menjual dua produk, yaitu produk X dan produk Y. Manajemen PT ABC sedang mempertimbangkan untuk menghentikan kegiatan produksi produk Y yang diperkirakan akan meningkatkan penjualan produk X sebesar 50%. Penghentian produksi produk Y akan mengurangi biaya sewa peralatan sebesar 4 juta per bulan. Peralatan yang tersisa akan digunakan untuk memproduksi produk X. Biaya tenaga kerja yang dihemat dari penghentian produksi produk Y sebesar 10 juta per bulan. Biaya overhead alokasi lainnya tidak berubah dengan dihentikannya produksi produk Y. Berikut ini adalah laporan laba rugi per bulan untuk produk X dan produk Y serta gabungan keduanya. Oke, ada penjualan, biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, sewa peralatan, dan biaya overhead alokasi lainnya. Kita lihat, produk X labanya 84 juta rupiah, produk Y 2 juta rupiah. Total laba keduanya adalah 86 juta rupiah. Bagaimana nih kalau produk Y ini itu dihilangkan atau dihentikan kegiatan produksinya? Minta, apakah penghentian kegiatan produksi produk Y merupakan sebuah keputusan yang tepat? Oke. Berikut ini adalah jawaban dari pertanyaan. Apakah keputusan penghentian produksi produk Y itu tepat bagi perusahaan? Nah, saya akan menampilkan laporan laba rugi produk X dan Y saat produksi produk Y dihentikan. Nah, kita lihat ya. Laba operasi gabungan produk X dan Y saat produksi produk Y dihentikan itu 35 juta. Nah, ini lebih rendah dari kalau produk Y tetap dijalankan, produk X juga tadi dari soal kita dapatkan laba keduanya kalau digabungkan 86 juta rupiah. Ternyata ketika produksi produk Y dihentikan, labanya malah turun tinggal 35 juta rupiah. Jadi turun 51 juta rupiah. Kita lihat penjualan produk X itu meningkat. Ya, penjualan produk X itu meningkat dari 200 juta menjadi 300 juta. Kenapa? Dari soal dijelaskan dengan dihentikannya produksi produk Y, maka penjualan produk X akan naik 50%. Produk X ketika produk Y ada, dia penjualannya adalah 200 juta. Lihat di soal, dan karena naik 50%, maka 200 juta kali 1 plus 50%. Penjualan menjadi 300 juta. Tapi produk Y itu penjualannya turun semuanya menjadi 0, karena tidak ada yang diproduksi, tidak ada yang dijual. Total penjualan antara produk X plus produk Y sekarang adalah 300 juta. Oke, 300 juta. Awalnya adalah produk X 200 juta, produk Y 160 juta ya. Jadi turun penjualannya. Biaya bahan baku langsung untuk produk X itu mengalami peningkatan. Dari mana? Awalnya sebelum produk Y dihentikan, biaya bahan baku langsungnya 50 juta rupiah. Karena ketika Y dihentikan penjualan produk X naik 50%, maka biaya bahan baku langsung yang merupakan biaya variabel juga meningkat 50%. Dari 50 juta menjadi 75 juta. Biaya tenaga kerja langsung juga sama mengalami peningkatan 50% dari sebelumnya, maka menjadi 40 juta kali 1 plus 50%. Sewa peralatan produk X tidak berubah, biaya overhead alokasi lainnya tidak berubah, maka laba operasi produk X adalah 139 juta rupiah. Produk Y, bahan baku langsungnya itu 0 juga, tapi biaya tenaga kerja langsungnya tidak hilang.
Biaya tenaga kerja langsungnya hanya turun dari 24 juta ketika Y masih berjalan, dan ketika dia dihentikan ada penghematan 10 juta. Nah, berarti yang 14 jutanya tidak hilang, meskipun produk Y tidak lagi diproduksi. Kemudian sewa peralatan ini 48 juta dari sewa peralatan ketika Y masih diproduksi itu 52 juta. Ketika Y tidak lagi diproduksi itu hanya turun 4 juta yang diperbolehkan. Berarti sewa peralatan untuk produk Y meskipun dia dihentikan masih ada 48 juta. Adapun biaya overhead alokasi lainnya ini tidak berubah. Apakah Y dihentikan atau Y tetap berproduksi 42 juta. Jadi produk Y ketika dia dihentikan produksinya, malah dia mengalami penurunan laba operasi dari 2 juta rupiah menjadi minus 104 juta rupiah. Kenaikan pada produk X, labanya tidak dapat mengimbangi turunnya laba produk Y, sehingga mengakibatkan total gabungan laba operasi kedua produk saat produk Y dihentikan itu 35 juta. Lebih rendah daripada produk Y masih dijalankan bersama dengan produk X itu masih 86 juta rupiah. Jadi kesimpulannya, penghentian kegiatan produksi Y itu tidak tepat untuk perusahaan karena membuat laba operasi gabungan dari 86 juta itu menjadi 35 juta. Labanya turun 51 juta rupiah karena produk Y tidak dihentikan. Jadi penghentian produk Y ternyata tidak otomatis mengurangi biaya-biaya produk Y. Yang ada penghematan hanya tenaga kerja langsung berkurang 10 juta. Sedangkan biaya sewa peralatannya itu hanya berkurang 4 juta. Jadi tidak tepat. Oke, nah ini kalau Anda menjawab dengan format lengkap seperti ini. Tapi Anda juga bisa menjawab hanya memasukkan biaya atau penjualan apa yang terpengaruh dengan dihentikannya kegiatan produksi produk Y seperti berikut ini. Yang pertama kita lihat, ada perubahan dalam penjualan. Pertama, turunnya seluruh penjualan produk Y itu minus 160 juta. Nah, dengan dihentikannya kegiatan produksi produk Y, maka seluruh penjualan produk Y itu berkurang, hilang semuanya, 160 juta. Tapi kemudian ada kenaikan dalam penjualan produk X. Dari soal kita dapatkan bahwa dengan dihentikannya kegiatan produksi dan penjualan produk Y, ada kenaikan 50% penjualan dari produk X. Sebelum Y dihentikan, produk X itu penjualan 200 juta. Naik 50% ketika Y dihentikan, sehingga kenaikan penjualan produk X saat Y dihentikan adalah 100 juta rupiah. Hasil akhirnya terjadi penurunan penjualan neto sebesar 60 juta rupiah. Jadi penghentian kegiatan produksi Y mengakibatkan penjualan perusahaan mengalami penurunan 60 juta rupiah. Kemudian kita lihat perubahan dalam biaya variabel. Pertama, ada kenaikan biaya bahan baku X. Karena penjualan X naik, bahan baku juga naik. Nah, bahan baku X sebelum Y dihentikan itu 50 juta. Naik 50% berarti ada kenaikan biaya bahan baku sebesar 25 juta. Tapi kemudian juga ada penurunan biaya bahan baku Y. Bahan baku Y karena tidak ada produksi, maka tidak ada biaya bahan baku Y. Seluruh biaya bahan baku Y berkurang 40 juta. Nah, ini ada penghematan 40 juta. Kemudian ada kenaikan biaya tenaga kerja di produk X ya. 50% dari 40 juta jadi 20 juta. Nah, ada kenaikan biaya. Kemudian ada juga penurunan biaya tenaga kerja Y. Karena Y tidak diproduksi, maka ada penurunan biaya tenaga kerja. Tapi tidak seluruhnya ternyata, yang bisa dihemat cuma 10 juta. Nah, oke, maka kita lihat ada terjadi penurunan biaya variabel. Ini ya, 45 dikurangi ada penghematan. Biaya turun 50, kenaikan biayanya 45. Maka ada penurunan biaya sebesar 5 juta. Ada penghematan biaya nih dengan dihentikannya produksi produk Y 5 juta. Kemudian juga ada penurunan biaya sewa peralatan, penghematan dari turunnya biaya sewa peralatan sebesar 4 juta per bulan. Maka kalau kita gabungkan
penurunan penjualan 60 juta, penghematan biaya variabel dengan turunnya biaya variabel 5 juta, penghematan dari penurunan biaya sewa peralatan 4 juta rupiah, maka mengakibatkan terjadinya penurunan laba operasi sebesar 51 juta rupiah. Nah, ini sama seperti cara menjawab saya sebelumnya yang menghitung semua komponen yang ada dalam laporan laba rugi produk X dan Y saat Y dihentikan. Kalau yang ini, saya hanya menjelaskan apa saja yang terpengaruh dengan dihentikannya produksi produk Y, dari turunnya penjualan, perubahan dalam penjualan, perubahan dalam biaya variabel, dan perubahan dalam biaya sewa peralatan. Dengan demikian berakhir sudah materi terkait dengan keputusan melanjutkan atau menghentikan kegiatan produksi sebuah produk. Ya, jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.perbitalimba.com, dapatkan e-learning akuntansi manajemen yang berisikan video pembelajaran konsep, kemudian ada soal yang dapat Anda kerjakan secara mandiri dan nanti ada jawaban komprehensifnya. Kemudian juga ada soal-soal dalam bentuk esai seperti ini dan persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.